Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Irmaya dengan NIM 201FK03010 dari tingkat 2A. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemasangan kateter pada wanita dan irigasi bladernya. Yang pertama, kita ke tahap prainteraksi terlebih dahulu, seperti ada mengecek catatan klien. Nama Nyonya T, tempat tanggal lahir Bandung 27 Desember 2009. Lalu ada mempersiapkan alat-alat. Di sini alat-alatnya sudah ada ya, seperti ada selimut mandi, ada duk sterilnya, ada perlak atau pengalas, lalu ada handscoon bersih, ada handscoon steril, ada kom yang berisi dengan kasa steril, ada kom yang berisi dengan kapas steril, lalu ada urin bag dan gantungannya ya, seperti ini. Lalu ada kateter volenya. Nah, di sini ukuran untuk pria itu 18 sampai 20, untuk wanita 14 sampai 16. Kita gunakan untuk wanita ya. Selanjutnya ini ada pinset anatomis yang bersifat steril ya. Ini pinset silurgi sama steril. Lalu ada guntingnya. Ada fluid, ini 10 cc. Lalu ada plester. Ada jelinya. Ada bengkok ya. Bengkok ini 2. Lalu ada cairan aquade steril 20 sampai 30 cc. Setelah itu ada kom yang berisi dengan air hangat. Selanjutnya itu ada pentem vaginanya ya. Seperti ini. Ada larutan irigasi steril. Biasanya itu NaCl ya. Lalu ada selang irigasinya, berikut klemnya. Setelah itu ada wadah metericnya. Ada kapas antiseptik. Lalu ada handscoon bersih. Ada selimut mandinya. Dan juga ada konektor Y-nya. Seperti ini ya. Dan yang terakhir ini ada buku dan pulpen buat dokumentasi. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Atin Irmaya yang dinas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah boleh saya lihat gelang tangan Ibu terlebih dahulu? Boleh. Coba Ibu sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Ibu. Santri 27/12/2009. Oke, sudah betul ya Ibu. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pemasangan kateter dan irigasi kandung kemih secara terbuka kepada Ibu. Tujuan dari pemasangan kateter ini yaitu sebagai alat untuk mengkaji keluaran urin per jam pada Ibu dengan status hemodinamika tidak stabil atau yang tidak mampu mengontrol perkemihan. Sedangkan tujuan dari irigasi bladder ini yaitu untuk membersihkan kandung kemih dan untuk mempertahankan kepatenan kateter urin. Waktunya sekitar 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya mendekatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sebelum ke tahap kerja, alangkah baiknya kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Yang pertama, pengkajian pemasangan kateter. Seperti yang pertama, kita kaji waktu terakhir kali klien berkemih. Ibu, terakhir kali Ibu BAK kapan ya Ibu? Kemarin malam jam 9. Yang kedua, kita kaji kondisi patologis yang dapat merusak jalan masuk dari kateter. Misalnya, apakah ada pembesaran prostat? Yang ketiga, kita kaji tingkat kesadaran atau tahap perkembangan dari klien.
Di sini tingkat kesadaran klien yaitu kompos mentis. Yang keempat, kita kaji apakah ada riwayat alergi. Ibu, apakah ibu mempunyai alergi? Tidak. Yang kelima, kita kaji juga untuk meninjau ulang program dokter untuk kateterisasi. Selanjutnya, yaitu ada pengkajian dari irigasi bladder. Yang pertama, kita kaji bladdernya terlebih dahulu. Yang kedua, kita kaji kesiapan klien. Seperti tadi ya, sudah ditanyakan persetujuan dari klien. Yang ketiga, kita kaji kebutuhan klien terhadap prosedur ini. Lalu kita ke tahap kerja. Yang pertama, kita menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari klien. Setelah itu, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu, yaitu handscoon bersih. Apabila handscoon bersih sudah terpasang, lalu kita mengganti selimut klien dengan selimut mandi. Mohon maaf ya, kita tutup saja bagian atas dari dada ya. Dimulainya itu setelah itu kita posisikan pasien untuk dorsarecumbens, yaitu terentang dengan lutut ditekuk. Ibu mohon maaf, posisinya seperti ini. Tekuk ya ibu. Lalu kita jangan lupa untuk meletakkan perlaknya atau pengalasnya ya di bawah bokong pasien. Kita letakkan. Dan juga kita dekatkan dua buah bengkok ya posisinya. Lalu kita membuka peralatan untuk kateterisasi dan kateternya. Nah, jangan lupa ya saat pemasangan nanti urin bagnya itu kita kunci terlebih dahulu ya, agar nanti urinnya itu tidak berceceran kemana-mana. Kita kunci terlebih dahulu. Dan kita juga buka bagian depan dari bungkus kateternya. Hati-hati saat membukanya itu, kateter jangan sampai tersentuh dengan tangan yang tidak steril. Ini, dan kita pasangkan, sambungkannya dengan bagian dari urin bagnya. Setelah terpasang, jangan lupa kita juga menuangkan jeli itu di atas kasa steril. Kita tuangkan. Dan kita juga isi fluid dengan cairan NaCl atau cairan Aquades. Setelah itu kita mengganti handscoon bersih dengan handscoon yang steril. Handscoon steril sudah terpasang, lalu kita menyiapkan kapasnya sekitar 5 kapas ya untuk nanti pembersihan labianya. Kita masukkan terlebih dahulu kapasnya itu ke dalam air hangat. Kita seperti ini kan. Setelah selesai menyiapkan 5 kapasnya, lalu kita membuka labianya terlebih dahulu dengan ibu jari dan telunjuk. Jadi seperti ini ya. Yang pertama kita membersihkan area labia minora sebelah kirinya terlebih dahulu. Lalu labia minora sebelah kanan. Lalu labia mayora sebelah kiri. Lalu labia mayora sebelah kanan. Dan yang terakhir itu dari klitoris sampai anus. Seperti ini. Kita memasangkan duk sterilnya ya.
seperti ini. Selanjutnya kita membuka bungkus kateternya. Dan kita lumasi dengan jeli. Setelah dilumasi dengan jeli, lalu kita memasukkannya ke meatus uretra. Di sini ada 2 lubang, kita masukkan ke bagian atasnya ya. Ibu coba tarik napas, saya masukkan secara perlahan. Nah, di sini ini sudah dimasukkan, lalu kita cek apakah ada urin yang keluar. Sini ada urinnya yang keluar. Kita cek juga dengan menggunakan cairan NaCl atau Aquadesnya. Kita lihat dulu ya di sini, nanti ada batas buat pemasukan cairannya, maksimal itu 30 cc. Kita masukkan sekitar 10-15 cc saja. Setelah itu kita lakukan pengecekan, yaitu dengan menarik selangnya apakah tertahan atau tidak. Ya, di sini tertahan ya. Kita buka duk sterilnya ini. Lalu kita lakukan fiksasi, itu dengan cara kita memberikan plester di bagian paha klien ya. Ibu mohon maaf. Seperti ini ya apabila sudah terpasang. Lalu kita tempatkan urin bagnya itu di bawah posisi pasien, atau kita gantungkan saja ya di bednya. Yang kedua, kita ke tindakan irigasi bladder. Kita memposisikan pasien senyaman mungkin agar tidak terhambat aliran selangnya, dan kita juga kaji abdomen bagian bawah kliennya terhadap tanda distensi kandung kemih. Setelah itu kita menghubungkan selang irigasinya ke dalam kantong yang berisi cairan irigasi. Lalu kita membuka klaimnya dan biarkan cairan ini mengalir melalui selang, tetapi kita juga harus mempertahankan kesterilan dari selang ini. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Setelah itu kita usap por irigasi dari kateternya terlebih dahulu ya, yang berlumen triple. Kita biasa saja ya melingkar membersihkannya. Buang ke dalam bengkok, menghubungkan konektor Y ke kateter yang berlumen ganda. Pastikan di sini terhubungnya itu kuat ya. Seperti ini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu irigasi kateter jenis apa pada pasien. Apabila aliran intermiten ya, itu klaim selangnya pada sistem drainasenya dan buka klaim pada sistem irigasi. Lalu kita alirkan sejumlah cairan yang diharuskan masuk. Apabila irigasi kontinu, itu kita hitung tetesan dan sesuaikan klaim pada selang. Pastikan pada drainasenya itu terbuka dan kontrol volume cairan yang masuk. Setelah itu kita membereskan alat-alatnya dan jangan lupa mencatat hasil tindakan dari pemasangan kateter dan irigasi bladder. Tindakan sudah selesai, lalu kita membereskan pembengkok ya, alat-alatnya dan juga perlaknya.
Kita lipat terlebih dahulu. Lalu kita menggantikan selimut mandinya dengan selimut klien kembali. Ibu posisinya luruskan terlebih dahulu ya. Tindakannya sudah selesai. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Udah merasa gampang untuk mengeluarkan urin. Ya ibu, saya lihat juga ibu sedikit tidak merasa sakit lagi ya ibu, karena sekarang sudah ada kantong urin untuk ibu mengeluarkan urin, jadi tidak perlu ke kamar mandi lagi. Semoga ibu cepat sembuh ya ibu, supaya bisa berkumpul kembali dengan keluarga ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak. Apabila ibu membutuhkan saya, boleh ibu memencet bel atau keluarga ibu memanggil saya ke ruang perawat. Dan apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya permisi dulu ya ibu. Assalamualaikum.